Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Hidayatullah, NPM 10.100.18140 dari Prodi Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sistematik review saya tentang hubungan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan keterlambatan motorik kasar pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, dari latar belakang penelitian ini adalah bermula dari perkembangan motorik kasar yang diatur oleh suatu korteks cerebral yang akan mengontrol dari kelompok otot besar lalu mengordinasikan dari gerakan tubuh baik itu duduk, berjalan, ataupun aktivitas yang lainnya. Menurut McDonald dan juga Lee, usia 0 sampai 2 tahun ini dapat dilihat dan juga dinilai dari perkembangan motorik kasarnya. Nah, pada masa perkembangan tersebut ada gangguan ataupun penyakit yang menyebabkan adanya keterlambatan dari perkembangan motorik kasar. Ada beberapa faktor resiko ataupun penyebab, salah satunya adalah dari berat badan lahir rendah atau low birth weight yang didefinisikan sebagai kurang dari 2.500 gram. Berat lahir yang kurang dari 2.500 gram. Selanjutnya, dengan rumusan masalah yang ingin didapatkan, apakah terdapat hubungan antara BBLR dengan keterlambatan motorik kasar pada anak usia 0 sampai 2 tahun? Dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan tersebut. Manfaat yang ingin didapatkan, baik itu secara akademis ataupun secara praktis, adalah menambah pengetahuan dan juga deteksi dini bagi masyarakat luas, terutama dari lingkungan keluarga. Selanjutnya itu dari PICOS, di mana populasinya sendiri, di sini saya menggunakan anak usia 0 sampai 2 tahun, terus intervensi ataupun eksposurnya adalah berat badan lahir rendah, terus untuk komparasinya adalah anak yang tidak memiliki berat badan lahir rendah, dengan outcome yang ingin diharapkan adalah keterlambatan motorik kasar, lalu studi yang saya gunakan menggunakan observational study. Nah, selain itu juga untuk penyusunan protokol review menggunakan diagram Prisma ini, saya mendapatkan dari 4 database, yaitu dari Senderlex, Fingerlink, PubMed, dan juga dari ProQuest, yang dimana didapatkan sekitar 3.269 artikel, lalu dilakukan screening dan juga eligibilitas atau penilaian kelayakan, dan didapatkan 4 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, 4 artikel tersebut lalu di mana hasilnya dari penelitian yang pertama adalah dari penelitian Manjang dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul penelitiannya adalah Asosiasi Batuan Birth Weight and Neurodevelopmental at age 1 sampai 6 bulan 2019 di Wuhan, Cina. Dengan dari penelitiannya itu menggunakan cohort study dan intervensi yang dilakukan itu pada berat badan anak dengan berat badan lahir rendah. Dengan hasil yang didapatkan bahwa terdapat hubungan dengan nilai P-nya sendiri itu adalah 0,01 dengan nilai OR-nya itu 2,43. Selanjutnya pada penelitian Ajita Tafasol, itu pada judul penelitiannya Motor Developmental Status of Moderately Low Birth Weight Preterm Infant tahun 2014 di Tehran, Iran, yang dimana hasil yang menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai P-nya itu adalah 0,1. Nah, penelitian Manjang dan kawan-kawan ini itu meneliti anak dengan berat badan lahir rendah yang memiliki, di mana anak dengan berat badan lahir rendah itu memiliki risiko tinggi terhadap gangguan neurodevelopmental. Lalu dilakukan yaitu penilaian menggunakan skor developmental Whitman, didapatkan sekitar 82,1 yang di mana menunjukkan terdapat hubungan antara berat badan lahir rendah dengan keterlambatan motorik kasar dengan nilai P-nya itu kurang dari 0,01. Sejalan dengan itu juga penelitian Ajita Tafasol menyebutkan bahwa anak dengan berat badan lahir rendah juga itu memiliki resiko tinggi terhadap gangguan neurodevelopmental. Lalu dilakukan uji menggunakan PDMS-2 dan juga gross matter Whitman. Lalu dilakukan uji statik di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya itu dari penelitian Joanna Erin dan kawan-kawan dengan judul penelitiannya adalah Intrinsic Factor for Gross Motor Delay in Children pada usia 6 sampai 24 bulan tahun 2019 di Dr. Cipto Mangkusumo, di mana hasilnya didapatkan itu terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai P-nya itu adalah 0,011 dengan nilai OR-nya adalah 3,5. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu dari penelitian Johansu dan kawan-kawan dengan judul penelitian Gross Motor Trajectories during the first year of for life from preterm infant with very low birth weight tahun 2017 di Taiwan, dan di mana hasilnya menunjukkan terdapat hubungan antara very low birth weight dengan keterlambatan motorik kasar dengan nilai P-nya adalah kurang dari 0,05. Di mana pada penelitian Joanna Erin dan kawan-kawan, dia tuh mengidentifikasi dari faktor resiko internal, baik itu asfiksia perinatal, usia kehamilan, dan termasuk berat badan lahir rendah. Di mana dia menggunakan case control 63 anak dengan keterlambatan motorik kasar sebagai kelompok kasusnya, terus juga sebagai kontrolnya itu adalah 63 anak dengan motorik kasar normal. Di mana pada analisis bivariat dan juga multivariat menunjukkan bahwa berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram ini itu merupakan faktor prediktif terhadap keterlambatan motorik kasar. Terus juga pada penelitian Yuhansu dan kawan-kawan yang menguji dari lintasan motorik kasar pada anak prematur dan juga VLBW menunjukkan sekitar 13% anak VLBW itu mengalami keterlambatan motorik kasar.
Nah, ya selain itu juga ada beberapa pengukuran yang berbeda dari 4 artikel ini, baik itu GDS, Stable Performance Stone, PDMS, AIMS, ataupun BSDID. Tapi keempat penelitian ini itu dapat diandalkan dari pengukurannya. Dan juga metode pengukuran ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi penilaian keterlambatan motorik kasar. Terus juga penelitian Manjeng dan kawan-kawan, Yuhatsu dan juga Joanna Herin itu memiliki hasil yang sama, yaitu BBLR berhubungan dengan keterlambatan motorik perkembangan motorik kasar, di mana hasil tersebut itu sesuai dengan pernyataan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, selanjutnya untuk dari simpulan pada penelitian ini, yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara berat badan lahir rendah dengan keterlambatan motorik kasar pada anak usia 0-2 tahun. Dengan sarannya sendiri, baik secara umum ataupun khusus adalah menambah ilmu pengetahuan. Terus secara khusus mungkin akan dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan metode meta-analisis. Baik, terima kasih banyak untuk dari mempresentasikan hasil sistematik review ini sudah selesai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.